Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safihu min khalqihi wa khaliluh. Balagur risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa kasyafallahu bihil gummah tarukan ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita panjatkan. Sering-sering kita mengulang kalimat tersebut sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita merupakan makhluk yang lemah yang tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pantaslah kita sering-sering memuji Allah, bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan kepada kita, dan juga dengan harapan semoga nikmat yang ada pada diri kita dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan juga kita sampaikan salat dan salam kita kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti jalannya dan meninggal dalam keadaan muslim. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti di jejaknya, meneladani sunnah-sunnahnya, dan juga meninggal dalam keadaan muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama khatib berwasiat khususnya untuk khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita termasuk beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna, nabi penutup daripada semua nabi, dan juga semua contoh teladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lengkap sekali. Makanya Dr. Syekh Yusuf Qaradawi pernah mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pribadi yang sempurna. Dalam setiap hal kita bisa meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita tidak bisa dapatkan pada nabi-nabi yang lainnya. Maka kita beruntung punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memang Allah telah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh apapun yang kita cari, contoh sebagai orang tua kah?
Contoh sebagai anakkah? Contoh sebagai tetangga yang baikkah? Atau contoh sebagai pemimpin? Termasuk contoh dalam pola hidup sehat. Semuanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara yang perlu kita tiru di zaman ini, di antaranya bagaimana pola hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Beliau ini orang yang sehat dan juga tercatat cuma 2 kali di dalam sejarah hidupnya pernah sakit. Kapan itu? Ketika beliau mau meninggal dunia, beliau sempat sakit parah. Kemudian ketika diracun oleh perempuan Yahudi, ketika beliau berada di Khaybar. Maka ini 2 catatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit. Berarti sisanya beliau ini dalam keadaan bugar yang sehat. Dan kita kemudian perlu meniru bagaimana pola hidup sehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Kemudian berdakwah di Mekah 13 tahun. Dan di fase awal ini beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan banyak pergerakan, bepergian keluar kota dan lain sebagainya, hampir semuanya berada dilakukan di kota Mekah. Namun setelah 13 tahun di kota Mekah, berarti umur beliau sudah 53 tahun. Beliau kemudian diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memulai fase baru dalam berdakwah, yaitu pada periode Madinah. Dan ini membutuhkan support dari fisik yang kuat dan bugar, karena semuanya butuh ditopang oleh fisik yang kuat dan juga fisik yang bugar. Di antaranya adalah perjalanan dakwah yang luar biasa jaraknya, ditempuh dengan kendaraan seadanya. Beliau melakukan perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, kurang lebih 400 km, dan kendaraan yang paling cepat waktu hanya unta dan kuda saja. Coba kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di umur seperti itu, kemudian banyak keluhannya, banyak sakitnya, dan juga lain sebagainya, maka mungkin beliau akan susah untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Rasulullah SAW bisa menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian juga kalau kita lihat peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam periode Madinah ini cukup banyak. Bahkan Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanan yang jauh untuk perang dalam perang Tabuk, dan ini perang yang paling jauh dari kota Madinah, dan waktu itu merupakan peperangan yang terakhir diikuti oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul berada dalam umur yang sudah nambah usia, sudah usia uzur, tapi Rasulullah SAW dalam keadaan selalu bugar dan juga sehat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu kemudian melihat bagaimana sih pola hidup sehat Rasulullah SAW. Karena kalau kita memiliki badan yang sehat, ibadah itu terasa khidmat, kemudian bekerja juga terasa nikmat, dan juga bisa melakukan aktivitas lainnya terasa ringan dan mudah. Kebalikannya, kalau fisik kita itu tidak sehat, gampang sakit-sakitan, maka kalau kita ibadah juga tidak terasa nikmatnya. Bekerja juga mungkin kewalahan, apalagi melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya, kita juga kesulitan dan juga terasa berat sekali. Apalagi sekarang kita melihat berita, banyak anak-anak muda yang masih belia sudah melakukan cuci darah. Dan ini merupakan fenomena yang belakangan ini hadir, yang mungkin kita tidak melihatnya pada beberapa tahun silam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa keteladanan dalam pola hidup sehat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita contoh? Di antaranya yang pertama adalah tidur di awal waktu dan tidur cepat, kemudian bangunnya cepat. Bukan tidur di setiap tempat cepat. Ada orang memang setiap di tempat tidur, setiap dimanapun dia tidur cepat. Dengar khutbah dia juga tidur. Kemudian di ruang kerja juga tidur. Maka bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ketika selesai sholat isya, kalau tidak ada pekerjaan yang mendesak, maka biasanya Rasulullah SAW itu cepat tidur, kemudian nanti cepat bangun untuk qiyamul lail di sepertiga malamnya. Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW tahu bagaimana kebiasaan di rumahnya. Beliau menceritakan beliau tidak menyukai tidur sebelum sholat isya, dan juga tidak menyukai berbicara setelah sholat isya. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang sangat-sangat penting sekali, Rasulullah SAW biasanya segera tidur lebih cepat, kemudian bangunnya lebih cepat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kita tidak boleh bergadang sama sekali? Boleh, kalau seandainya ada gunanya.
Kemudian itu juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bergadang dengan Abu Bakar, tapi ada urusan umat yang dibicarakannya, ada urgensinya, ada kepentingannya, dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun biasanya beliau senantiasa tidurnya cepat, kemudian bangunnya juga cepat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ini rupanya sesuai dengan ilmu kesehatan. Orang yang tidur, dan kita ini butuh tidur, dan sebaik-baiknya tidur yang paling utama adalah setelah salat Isya, kemudian bangun sepertiga malamnya, dan ini merupakan waktu yang terbaik. Semakin kita lambat tidur, semakin buruk untuk kesehatan. Semakin kita lambat tidur, maka semakin rentan terkena penyakit. Dan ini memang sunnatullah, Allah jadikan siangnya untuk bekerja dan malamnya untuk istirahat. Allah mengatakan, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam hari tempat istirahat dan kami jadikan siang hari untuk bekerja. Jadi kalau ada orang merubah pola hidupnya, siangnya dia tidur, malamnya dia melek, maka biasanya orang ini akan layu sebelum waktunya. Mungkin sekarang tidak terkena penyakit apa-apa, tapi beberapa tahun yang akan datang, biasanya dia akan rentan terkena penyakit dan tubuhnya menjadi lemah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama adalah tidur cepat, kemudian bangun cepat. Jangan juga kebalikannya, tidur cepat tapi bangunnya lambat, atau lebih buruk lagi, tidurnya lambat, bangunnya juga lambat. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua apa? Pola hidup sehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kedua diantaranya beliau senantiasa berpuasa. Beliau ini ringan sekali, rajin sekali untuk berpuasa. Senin Kemis ini hampir semuanya dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di bulan-bulan yang lainnya, selain bulan Ramadan, di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban, beliau juga lebih banyak berpuasa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan ini merupakan kebiasaan yang baik, karena bagaimanapun perut kita ini butuh untuk istirahat. Dan ini juga sesuai dengan ilmu pengetahuan. Orang yang rajin melakukan puasa, maka dia akan mendapatkan banyak sekali manfaat kesehatan bagi dirinya. Dan Rasulullah SAW 14 abad yang lalu sudah melakukannya. Dan sekarang kita lihat ada orang melakukan pola puasa, makan cuma sekali sehari. Ada juga yang cuma sore doang makan, pagi nggak makan sampai sore, sorenya makan. Dan ini merupakan puasa yang tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena hanya tujuannya menjaga kesehatan. Tapi kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niat yang utamanya mengikuti, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bonus kesehatan yang ada pada diri kita. Jadi kita usahakan untuk puasa minimal Senin Kemis, jangan sampai tidak istirahat perut kita sama sekali. Karena perut kita ini juga perlu istirahat. Diistirahatkan, jangan sampai bekerja. Pagi makan, jam 9 nyemil, kemudian siang makan lagi, sore makan lagi, malam makan lagi, sebelum tidur masih sempat makan lagi, makan pecel ayam, nasi goreng dan lain sebagainya. Hampir 24 jam, perutnya nggak pernah berhenti bekerja. Jadi pantaslah banyak orang-orang yang sekarang ini sakit karena disebabkan yang ada di perutnya, masalah yang ada di perutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah beliau ini senantiasa bisa menjaga emosinya, mengontrol emosinya, harus dikontrol emosi ini. Sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat yang sahih. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Kata Rasulullah SAW, jangan marah. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Dia merasa belum mendapatkan nasihat apa-apa. Kata Rasulullah SAW, jangan marah. Sampai 3 kali dia mengatakan, ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan marah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kunci pola hidup sehat yang ketiga adalah pandai mengontrol emosi. Jangan sampai meluap-luap. Kalau marah kemudian piring pecah. Kalau marah kemudian gelas juga pecah. Setiap bulan beli piring baru dan gelas baru. Kemudian marah kepada anak dan istri dan lain sebagainya. Gampang sekali marah. Orang ini biasanya hidupnya tidak akan panjang. Karena kalau orang marah, matanya akan memerah, jantungnya akan berdetak kencang, sehingga kemudian tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Kalau nggak bisa tidur, nggak makan, berarti nanti ada kekurangan, ada kurang kesehatan yang menurun pada dirinya. Karena memang dia tidak mendapatkan istirahat yang seharusnya istirahat. Kemudian nafsu makannya hilang karena emosi, dendam yang membara di dalam dirinya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh marah sekali.
tidak boleh marah sama sekali. Kita boleh juga marah, tapi pada tempatnya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, siapa yang dipancing untuk marah, tapi dia tidak marah, maka dia merupakan keledai. Jadi kalau misalkan ada orang menghina Al-Quran, kita tidak marah. Kita mengatakan ini kebebasan berekspresi. Ini merupakan kebebasan berpendapat. Silakan dia mencaci maki Al-Quran. Kemudian kita biasa saja. Tidak ada marah di dalam diri kita. Maka orang ini seperti keledai. Jadi Rasulullah SAW juga memberikan contoh yang luar biasa dalam mengelola emosi. Kalau berkaitan tentang dirinya, ketersinggungan dengan dirinya, maka Rasulullah SAW biasanya sabar. Tapi kalau berkaitan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Islam, tentang Al-Qur'an dan hadis, maka beliau akan bersikap tegas dan juga akan memberikan sikap yang jelas kepada orang-orang yang meremehkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Usama bin Zaid diminta untuk melobi Rasulullah SAW agar tidak mengeluarkan hukuman potong tangan kepada salah satu orang yang terbukti mencuri. Maka dia mendatangi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mohonlah, janganlah dikeluarkan hukuman ini. Dia ini tolong, sama sekali mungkin dia butuh perhatian ya Rasulullah. Dia butuh maafmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan dengan wajah yang marah dan beliau mengatakan, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad itu terbukti mencuri, saya akan potong tangannya. Jadi kalau berkaitan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak ada negosiasi dan tidak ada kemudian sikap yang lembek yang kita nampakkan kepada mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga adalah pandai mengelola emosi. Kemudian yang keempat apa? Pola hidup sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau senantiasa menjaga kebersihan. Di antaranya disebutkan dalam riwayat, biasanya hari Kamis atau hari Jumat, beliau membersihkan bulu-bulu yang ada di badannya, memotong kuku-kuku yang ada di badannya, dan ini merupakan sarang bakteri dan kuman. Kita makan menggunakan tangan, kita menyentuh makanan juga menggunakan tangan. Kalau tangan kita kotor, kukunya panjang, maka dipastikan di situ ada kuman dan juga bakteri yang bisa masuk ke dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW menjaga kebersihan dirinya. Bahkan beliau itu senantiasa bersiwak. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah mengatakan, laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Jadi Rasulullah SAW orang yang senantiasa menjaga kebersihan, dan ini pola sehat Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya yang kelima, beliau pandai mengatur pola makannya. Karena memang pola makan ini harus kita atur. Di antaranya apa yang kita masukkan ke dalam diri kita juga harus kita takar dan juga ukur dengan sesuai dengan porsi masing-masing. Dalam riwayat hadis Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, perut ini diisi untuk 3 hal. Bukan makan nasi kuning, bukan lontong, bukan uduk dan lain sebagainya. Tapi sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum, kemudian juga sepertiganya untuk bernapas. Jadi ini harus kita ukur-ukur. Jangan sampai kemudian kita berlebihan. Ada nasi kuning kita makan, ada roti kita makan juga, sarapan di waktu yang sama, ada bubur kacang juga kita makan, sampai kemudian kekenyangan dan kelebihan. Dan ini tidak baik, karena Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengolah pola makan kita. Kemudian selain pola makan juga Rasulullah SAW makan makanan yang sehat. Di antaranya adalah minyak zaitun. Dan Rasulullah SAW memang memerintahkan kita untuk mengkonsumsi zaitun dan juga menggunakannya untuk merapikan rambut kita. Jadi minyak zaitun ini minyak yang baik, yang juga banyak nilai-nilai kebaikan kesehatan di dalamnya. Sehingga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Watini waz zaitun," demi buah tin dan juga demi buah zaitun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Kemudian berikutnya apa? Yang keenam adalah melakukan hijamah, berbekam. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, kesembuhan itu ada pada 3 hal. Yang pertama madu, yang kedua adalah berbekam, yang ketiga adalah kai, yaitu disengat dengan besi yang panas. Tapi yang ketiga ini tidak dianjurkan, dimakruhkan. Dan kita sebagai seorang laki-laki tidak pernah keluar darah bulanan, maka kita lebih lagi untuk dianjurkan berbekam. Karena memang ada darah-darah kotor yang ada di dalam diri kita yang harus kemudian dibersihkan dan diregenerasi. Maka dianjurkan, dan Rasulullah SAW juga sering berbekam, dan ini bagian dari pola hidup sehat Rasulullah SAW. Berikutnya yang terakhir, apa pola sehat hidup Rasulullah SAW? Yang terakhir adalah beliau senantiasa berolahraga, fisiknya kuat, bahkan beliau itu mampu untuk berlomba dengan istrinya.
Dan banyak beberapa kali Rasulullah SAW berlomba lari dengan istrinya Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kadang beliau yang dikalahkan, kadang beliau kemudian yang menjadi pemenangnya. Dan ini bagian dari bagaimana kondisi fisik Rasulullah SAW selalu bugar dan sehat karena memang pola hidupnya itu baik. Rasulullah SAW juga mengajarkan, memerintahkan kepada kita, ajarilah anak-anak kalian untuk belajar memanah, berenang dan juga berkuda. Dan ini merupakan bagian dari model macam olahraga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pola hidup Rasulullah SAW itu luar biasa. Sampai detik akhirnya beliau jarang sakit. Yang tercatat cuma 2 kali sakit ketika beliau kena racun. Kemudian menjelang wafatnya Rasulullah SAW sakit. Jadi kita tidak pernah mendapatkan riwayat Rasulullah SAW setiap pekan dikerokin, Rasulullah SAW setiap pekan kemudian sakit encok dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW merupakan pribadi yang senantiasa menjaga pola hidup sehat sehingga badannya kuat dan sehat dan juga bugar. Jadi kalau seperti ini, maka kita juga bisa meneladani Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullahal ladzim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma gfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma farij hammal mahmumin wa nafis karbal makrubin waqdi dainanil madinin washfi mardana mardal muslimin warham mautana mautal muslimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.